Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Fajar Maulana Rahab di acara kita Community Monday Meetup untuk Regional Asia Tenggara dan Oseania. Seperti biasa pada hari ini kita akan sharing-sharing mengenai apa-apa saja hal-hal terbaru yang terjadi di Top Coder yang mungkin bisa menjadi informasi untuk dan menarik minat kawan-kawan untuk berpartisipasi di platform kita. Oke. Em, aku akan share screen-nya sekarang di Zoom. Sebentar, dan kita akan mulai setelah ini muncul. Oke ya, kita akan mulai seperti biasa. Perkenalannya adalah kalau untuk sesi regional Asia Tenggara dan Oseania itu kita lakukan setiap hari Senin pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau UTC plus 7 yang akan dibawakan oleh saya sendiri Fajar Maulana Harahap, salah satu community manager Top Coder. Dan kita punya beberapa regional lain untuk community meetup, dan salah satunya adalah di India, kemudian kita juga ada di, Amerika Latin dan Tengah, kita ada di Afrika, kita ada di Eropa, dan kita juga ada untuk pusatnya di Amerika Serikat. Jadi kalau kawan-kawan, mmm, tidak sempat untuk mengikuti yang sisi regional Asia Tenggara, tidak masalah karena kita punya beberapa slot lagi di beberapa regional lainnya. Jadi silakan bergabung kapan saja, baik itu di Southeast Eastern Asia dan Oceania ataupun di regional lainnya. Isi kontennya sama, cuma bedanya kalau di sini ya regional Asia Tenggara kita pakai, bahasa lokal, kita di sini pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris, kalau di Eropa tentu pakai bahasa Inggris, di India tentu pakai bahasa Hindi dan bahasa Inggris, kemudian di Amerika Tengah dan Latin itu pasti, pakai bahasa lokal mereka, di Afrika juga pasti pakai bahasa lokal, oke? Nah, ini adalah pertemuan kita, CMM kita yang ke-20, tanggal 20 Juni, kita sudah mulai lakukan ini dari awal Januari, jadi sudah 6 bulan lebih, sudah hampir 6 bulan, belum sampai 6 bulan, tapi sudah hampir. Dan, oh iya, saya lagi nge-record-nya di apa, halo Mas Jonathan, sorry, aku tadi nge-record di Zoom, karena tadi nggak ada orang di Discord. Selamat datang Mas Jonathan Irvings di Community Monday Meetup, terima kasih sudah hadir. Ini saya lagi ngerekam juga di Zoom, jadi saya bikin di 2 platform, satu di Zoom, satu live di Discord. Jadi sekalian untuk recording untuk di YouTube-nya Top Coder. Saya lanjut dulu, kalau ada pertanyaan silakan aja tanya Mas, tapi ini kita mau ngasih informasi-informasi terbaru dulu mengenai, apa-apa aja yang terjadi di Top Coder dalam minggu ini. Nah, untuk yang pertama, update yang terbaru pada hari ini, itu adalah, kita punya satu marathon match yang baru. Kontesnya NASA Comet Detection Marathon Round 2. Jadi yang pertama sudah sukses kemarin dengan kita menemukan 2 komet baru yang diapresiasi oleh NASA dan jadi, materi oleh Wipro untuk promosi. Dan yang kedua ini kita dapat, cukup banyak funding dan kita punya $26.000 totalnya untuk hadiah. Itu kontesnya bisa dilihat di, link yang ini, nanti saya akan share di Discord di bagian kita kategori, Southeast Asian Oceania. Dan ini kontesnya itu masih ada 32 hari lagi, silakan ikutin apabila berminat. Kita punya juara 1 sampai 5, masing-masing 9.000, 7.000, 5.000, 3.000, dan 2.000. Buat kawan-kawan yang suka marathon match, yang jago juga pakai Python dan ingin berkontribusi untuk Mankind, silakan bergabung di kontes ini. Oke. Em, ya, ini ada banyak deskripsi dan dan detailsnya, silakan dibaca satu-satu kemudian ikuti. Aku nggak terlalu terlalu mengerti tentang marathon match, tapi ini, cukup menyenangkan aku yakin karena kemarin kita sampai bikin webinar dan cukup antusias, banyak yang bertanya. Semoga untuk kali ini kontes ini juga kita akan punya cukup banyak orang yang bergabung. Sejauh ini ada 132 orang yang mendaftar ini, dan kemudian bisa ngelihat progres mereka itu di dashboard-nya di sini. Dashboard-nya belum available, jadi aku harus login dulu sih sebenarnya sih untuk bisa ngeliat ini, atau mereka belum ada yang submit dan belum ada yang melakukan testing. Jadi, tapi nanti akan lihat progresnya ada di sini. Oke, silakan ikutin apabila berminat. Hadiahnya ada, excitement-nya pasti ada juga, dan ini juga berguna untuk banyak orang. Ini juga untuk salah satu klien kita di Top Coder untuk NASA. Oke, itu yang pertama. Yang update kita yang kedua adalah untuk
para desainer, terutama yang masih pemula yang ingin ingin belajar, kita punya top coder expert. Salah satu top coder expert kita, Yoki, membagikan pengetahuannya tentang Figma. Nah, Figma ini kita sudah rangkum, maestro yang memegang top coder academy membuat tutorial dari awal basic sekali buat kawan-kawan yang ingin belajar tentang membuat desain di Figma. Nah, itu linknya ada di sini. Kita punya community learn. Nanti ya bakal jadi bagian satu untuk Top Coder Academy. Ini adalah satu materi yang kita angkat yang sudah jalan. Dan ini gratis buat membernya Top Coder yang ingin belajar desain. Jadi silakan bergabung. Kita punya beberapa video di sini yang bisa kawan-kawan lihat. Dan ini cuma 75 menit, tapi akan cukup berguna buat kawan-kawan yang masih belum ada basic untuk istilahnya desain. Jadi Figma juga salah satu tools yang gratis, bisa dipakai oleh kawan-kawan langsung, bisa dipakai di web. Jadi untuk untuk berbeda jenis OS itu nggak jadi masalah. Anda pakai, kalau kawan-kawan pakai di Linux, mau pakai di Windows ataupun di Mac juga nggak ada masalah gitu. Jadi silakan saja gunakan dan pelajari di sini. Figma.com, silakan register, silakan pakai langsung di web browser kalian. Dan di sini diajarin dari awal hingga bisa membuat satu halaman dashboard yang cukup baik nilai desainnya, yang pasti ada beberapa hal seperti brainstorming idenya, sampai kemudian dasar-dasar desain teorinya, tipografi, warna, dan desain style, dan visual desainnya seperti apa akan diajarin di sini. Pertama yang penting penggunaan frame dan grid yang akan membantu kalian untuk membuat sebuah desain yang teratur, yang memang enak untuk dilihat, informasinya juga harus cukup jelas. Oke? Nah, itu untuk yang kedua, update yang kedua kita punya. Silakan pelajari, ini gratis khusus untuk member Top Coder. Selama kalian member kan ini pasti bisa diakses secara gratis. Jadi silakan pakai apabila berminat. Oh ya, sebagai informasi, Yoki adalah veteran kita. Dia punya 15 tahun pengalaman di freelancing. Dia juga finalis TCO yang sudah cukup banyak dan beberapa kali juga hampir menang, tapi belum pernah menang untuk TCO Champion, tapi sudah cukup sering di 5 besarnya. Beliau juga punya banyak pengalaman menang di kontes-kontes top coder, dan beliau saat ini sudah memiliki studio desain baru, Sapuan, yang memiliki klien-klien bahkan dari startup-startup yang ada di Y Combinator di Amerika sana. Jadi cukup menarik ilmunya, silakan dimanfaatkan selama masih ada. Oke, itu untuk yang kedua. Yang berikutnya kita punya Skill Builder Challenge. Skill Builder adalah program Top Coder, kontes edukasi, di mana kalian itu belajar tentang suatu hal baru, teknologi baru, tapi dalam format kompetisi. Artinya kalian buat case apa, kemudian ada soal yang dibuat di kontes tersebut, dan kemudian nanti kalian kerjakan dan submit hasilnya, hingga nanti bisa dinilai sama jurinya, sama mentornya yang di sana, co-pilotnya yang di situ, dan ada hadiahnya, Skill Builder. Nah, itu linknya ada di sini. Hadiahnya adalah juara 1 sampai juara 10, juara 50 hingga 25, dan kemudian registernya 2022 sampai sejauh ini, kita punya deadline-nya itu masih 10 hari lagi. Nah, di sini yang skill builder yang kali ini adalah tentang data science. Nah, data science-nya itu pakai Jupyter sama Python. Nah, jadi dua teknologi yang memang banyak digunakan untuk masalah data science, dan kita diberikan soal-soalnya itu dari easy, medium, dan hard. Jadi sini bisa diikutin. Easy nanti tentang regresi atau apa, yang paling mudah, medium nanti akan lebih sulit, dan hard itu nanti pasti lebih advance lagi permasalahannya. Tapi di sini dijelaskan step by step-nya, jadi kalian hanya mengulang. Apabila ada yang tidak mengerti, bisa kalian tanyakan langsung di kontes forum. Nah, pada saat kalian register, kemudian kalian baca, dan ternyata oh ini gimana caranya, kenapa harus seperti ini, dan lain sebagainya, silakan tanyakan di kontes forum. Ada co-pilot dan mentor yang kita taruh di sana untuk mengajarkan ataupun memberitahukan apa-apa saja yang kalian tidak tahu. Oke, silakan ikutin, nikmatin pengalaman belajarnya, dan menangkan hadiah uang. Oke, itu skill builder kita. Nah, kita udah banyak melakukan skill builder, dan ini akan dilakukan setiap bulan. Akan ada 2 topik baru teknologi yang akan kita buat dan kita posting di sini. Jadi kalau kalian punya ide untuk belajar ataupun udah ada pengen belajar sesuatu dan kalian nggak tahu kayak mana cara belajarnya, silakan kirim feedbacknya ke kita, ke community-nya Top Coder, agar kita buat skill builder-nya dan kawan-kawan bisa belajar di sana. Oke? Oke, itu dia yang ketiga. Kita ada lagi yang lain. Yang berikutnya adalah Hangout Friday ke-7. Ini adalah senang-senangnya kita.
jumpanya kita, networkingnya kita sesama member top coder dari seluruh dunia. Di sini bisa jumpa. Kita pakai Zoom, Zoom-nya itu ada di sini. Tidak pun menjadi top coder member juga nggak masalah, karena yang untuk register di sini kita cuma minta email sama nama saja. Silakan login, kemudian nanti tanggal 24 Juni silakan bergabung. Kita akan ada kuis-kuisan, ada dengar musik, ada hadiah-hadiah kecil di sana, kaos, kemudian ya uang-uang kecil dan sebagainya. Silakan ikutin di sini. Maestro, Dara, dan semua community team akan ada di sini. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai top coder juga bisa dilakukan di sini. Jadi kita punya beberapa slot, ada beberapa titik yang bisa dipakai oleh member untuk bertanya mengenai top coder. Salah satunya CMM yang kita lakukan sekarang ini, tapi di Hangout Friday ini juga bisa, tapi ya di sini sebenarnya lebih sesi networking dan lebih senang-senangnya saja. Tapi kalau ada pertanyaan silakan aja. Untuk pengalaman pribadi kawan-kawan yang sudah lebih punya banyak pengalaman top coder. Oke. Itu update-nya untuk Hangout Friday, kemudian kita juga ada top gigs of this week-nya. Seperti biasa, kita punya beberapa gig yang sedang hot, yang sedang dicari oleh para klien kita, dan kita akan sharing. Yang pertama adalah technical lead, ini location, kompensasinya 820 hingga 1020 USD per minggu, durasinya 24 minggu, dan working hours-nya itu 40 jam per minggu. Kita pakai IST di sini, artinya Indian Time, 1,5 jam di belakang Indonesia, atau waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau kita pukul 7, berarti di sana pukul setengah 6. Jadi silakan ikutin kalau memang punya kemampuan. Untuk required skill-nya itu PLSQL, data warehousing, informatika, dan Unix. Jadi silakan baca description-nya. Kalau memang punya kemampuan, silakan register, apply to this job. Akan diminta upload CV dan kemudian ikutin proses seleksinya, administrasinya, jumpa sama timnya di top coder untuk memastikan konfirmasi mengenai administrasi kalian, kemudian nanti jumpa sama kliennya dan testing dan lain sebagainya. Apabila diterima, kompensasinya itu 820 hingga 1020, silakan nego. Working hours-nya ini pun 24 minggu dan segala macam ini bentuknya itu negotiable. Artinya kalau memang dibutuhkan itu akan diperpanjang. Oke. Dan kalau kalian tidak punya kapabilitas di sini, tidak punya ilmunya untuk di sini, nggak ada jadi masalah. Nah, buat kawan-kawan yang masih pengen cari duit, silakan bisa jadi referral gigs-nya ini. Ambil di sini kalau kalian sudah login, nanti akan ada di sini untuk gigs-nya yang unik. Ini terkait sama akun kalian. Kalian bisa share di seluruh sosial media ataupun ke grup WA dan lain sebagainya. Dan apabila ada memang yang jago kemudian mendaftar di sini, menggunakan link yang kalian kasih, kalian akan dapatkan $500 apabila mereka diterima. Kata kuncinya diterima ya, artinya sudah diterima kerja. Kalau cuma mendaftar saja belum, gitu istilahnya. Jadi kalau sudah mendaftar dan diterima, kalian akan dapatkan $500, nggak pakai nanya-nanya, langsung masuk PHCT kalian. Oke? Itu gig kita yang pertama untuk technical lead. Yang kedua kita punya DevOps engineer, ini juga ini location. Ini kompensasinya cukup besar, 1.650 hingga 2.050 USD per minggu. Durasinya itu 24 minggu, working hours-nya 40 jam per minggu, dan ini pakai GST atau 11 jam di belakang kita. 11 jam atau 13 jam antar segitu-segitu. Nah, ingat ini per minggu ya, artinya kalau kalian bisa ngambil yang paling tingginya 2050 per bulan itu bisa 8 ribuan, 8.200. Jadi cukup besar untuk kategori untuk orang Indonesia. Nah, ini yang kemampuan itu AWS, CI/CD, dan Docker. Silakan baca description-nya di sini, kemudian apply apabila berminat. Tidak berminat nggak jadi masalah, dan tidak punya kemampuan nggak jadi masalah. Ambil referralnya di sini, linknya, login dulu, nanti nampak linknya. Kemudian kalian share di sosial media, kalian share di LinkedIn, kalian share di grup WA ataupun Telegram grup yang isinya DevOps engineer gitu kan. Kalau mereka diterima pakai link kalian, $500 akan jadi milik kalian. Oke? Itu yang gigs kita yang kedua. Kita juga ada desain konsultan, ini juga ini location. Ini khusus untuk desainer, 1.150 hingga 1.650 per minggu, durasinya 16 minggu, kemudian working hours-nya 40 jam per minggu, standar dari pukul 8 hingga pukul 5, tapi kita pakai working hours-nya IST. Artinya kalau kita mulai kerjanya itu setengah 10 pagi. Gitu. Setengah 10, jam 8 pagi waktunya India. Oke? Kemampuan yang diminta customer experience dan employee experience, baca description dan key responsibility-nya dan basic qualification, apply apabila kalian merasa bahwa kalian memiliki skill di sini. Tidak punya skill-nya tidak apa-apa, tapi kalau kalian kenal seseorang, silakan referralkan agar kalian juga dapat benefit dari sini. Oke? Itu yang ketiga untuk gigs-nya. Yang berikutnya kita cari Scrum Master. Ini juga ini location. Kalian bisa kerja dari mana saja, di Indonesia, di Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Ini kompensasinya 730 hingga 970 USD per minggu, durasinya 52 minggu dengan working hours-nya 40 jam per minggu, artinya ini harusnya full time. Working hours kita juga GST.
Kita butuh orang yang jago Scrum Master dan Agile Development. Kliennya itu mencari ini requirements-nya, silakan baca dan apply apabila berminat. Link aku akan share nanti di bagian description, jadi nggak usah khawatir. Oke, nah itu untuk Scrum Master. Yang berikutnya ada Senior React Developer. Ini juga ini location. Kompensasinya 820 hingga 1020 USD per minggu. Working hours-nya cukup lama, 52 minggu. Nah, kemudian kerjanya itu 8 jam per hari, selama 5 hari, 40 jam per minggu. Dan ini pakai BST atau untuk Inggris, waktunya daerah Inggris. Jadi British Standard Time. Gimana? Jadi kalau di sana itu sekarang ini pukul 8 pagi, mereka mungkin sekitar pukul 3 sore waktu kita. Jadi mungkin silakan konversikan dan pastikan bahwa kalian memang bisa mengalokasikan waktu kalian untuk kerja di waktu time zone mereka atau negosiasi. Nah, semua itu sekali lagi tergantung skill negosiasi kita gitu. Bisa saja mereka ya udah kerja seperti biasa karena kan kita coding misalnya nggak harus live selalu berada apa selama deadline itu bisa terpenuhi. Silakan coba apabila berminat dan apply kalau memang punya kemampuan itu. Tidak punya kemampuannya tapi kenal orang yang jago React, silakan share gigs tersebut dan dapatkan $500. Ini nggak main-main. Salah satu komunitas member community kita di Afrika, Code Ebi, pakai referral gig tersebut dan kemudian juga dia jadi ambasador dan dia dapatkan cukup banyak dolar dari sini. Silakan coba dan siapa tahu ini jadi peruntungan kalian. Oke. Gig berikutnya juga ada lagi Power App Developer. Yang jago Power Apps, Microsoft Power Apps silakan bergabung di sini. Beberapa minggu yang lalu, mungkin bulan lalu benar ya Mas, kita ada bikin skill builder untuk Power Apps. Jadi skill builder yang kita launching itu bukan hanya permintaan dari member-member saja, tapi permintaan klien juga. Mereka mencari orang yang bisa jago teknologi tertentu dan kita cari, kita lihat kemampuan kawan-kawan sebenarnya ada, tapi tidak terbiasa dengan teknologinya, makanya kita bikin skill buildernya. Kita cari expertnya, kita bikin skill buildernya, kita lihat ada yang bergabung apa tidak. Bulan depannya selesai skill buildernya, kita launching gigsnya. Jadi ini gigsnya sudah ada, Power App Developer, in location, kompensasinya cukup tinggi, 1.250 startnya, hingga 1.650. Kalau dapat yang paling rendah saja, itu artinya kalian punya $5.000 per minggu, per bulan. Jadi cukup besar. Waktu durasinya 17 minggu, working hours 40 jam per minggu, dan kita pakai USD atau waktu Amerika sana. Time. Required skill-nya Power Application, Power Automate, Dataverse, Power Application Portal. Jadi silakan baca deskripsi dan essential domain dan segala macamnya. Silakan apply bila berminat dan refer ini apabila kalian tidak punya skill-nya tapi pengen dapat tambahan uang dari Tokoder. Oke. Itu adalah top gigs kita yang ada saat ini, tapi bukan berarti gigs kita cuma itu saja. Silakan buka topcoder.com/gigs. Di situ ada semua gig work opportunities yang ada di Topcoder yang diposting untuk sudah beberapa waktu dan bisa kalian ikutin. Semua gigs ini bisa kalian share juga, tergantung kalian yang bagaimana pengen membawanya agar kawan-kawan kalian bisa bergabung di sini. Oke? Jadi silakan ikutin, silakan coba, selain kompetisi kita punya gig work juga di sini. Oke. Aku rasa itu aja untuk top gigs kita minggu ini. Yang berikutnya kita ada top coder ambassador. Nah, apa itu top coder ambassador? Ambassador ini adalah orang yang akan menjadi representatif top coder untuk mempromosikan top coder dan merekrut orang-orang baru bergabung, talent-talent baru bergabung top coder. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mendaftar di melalui survei ini gitu. Nah, di sini kalian akan ditanyakan nantinya tentang rencana kalian untuk mengembangkan komunitas top coder di daerah kalian. Gitu. Nah, setiap organik reach yang berhasil kalian dapatkan, yang sign up, kalian akan dapatkan uang di sana gitu. Uang juga cukup besar, jadi silakan mendaftar apabila berminat. Oke, itu yang ambasador kita. Kemudian ada fun survey, ini untuk general top coder secara keseluruhan, member satisfaction kita, dan beberapa hal yang ingin kita tanyakan untuk bisa meningkatkan satisfaction di kalangan komunitas. Oke, itu bisa ada di sini. Aku akan share nanti linknya, jadi silakan ikutin general survei-nya apabila berminat. Oke. Dan itu adalah informasi-informasi yang terbaru dari top coder yang bisa yang bisa dilihat. Linknya aku akan share di bagian di Discord chat kita. Tapi kita juga ada kalender notes kita untuk bulan ini. Nah, Juni tanggal 22, artinya itu 2 hari lagi, sampai 29 Juni nanti kita ada marathon match yang ke-137. Buat tanggal 24 Juni kita ada Hangout Friday yang ke-7 tadi, 25 Juni ada SRM yang ke-832. Buat kawan-kawan pecinta kompetitif programming, silahkan ikutin yang ini. Tanggal 5 Juli kita ada Rookie SRM. Nah, buat yang baru ingin memulai menjadi kompetitif programmer, ini adalah dasar yang cukup baik untuk bisa diikutin, problemnya lebih sederhana.
Tapi, caranya tetap sama. Jadi perbedaan di situ adalah kualitas problem yang disediakan oleh top coder. Jadi, ya kalau yang sudah veteran juga pengen ikut ya nggak masalah gitu istilahnya, kalau memang senang-senang saja gitu. Silakan ikutin apabila berminat. Tanggal 5 Juli kita ada TCO 22 algoritma round yang ketiga. Ini khusus untuk invitation-nya saja. Jadi kalau sudah masuk di dalamnya silakan ikutin dan semoga sukses. Oke, tanggal 9 Juli kita ada SRM yang ke-833. Itu jadi setiap bulannya kita coba untuk melakukan SRM itu lebih banyak lagi volumenya agar bisa menyenangkan kawan-kawan yang kompetitif programmer. Yang ke tanggal 9 Juli nanti bisa diikutin. Tanggal 12 Juli kita ada Top Coder Nation Show All Things Security with Vice President kita John Wheeler yang bagian security jam 10. Nah, silakan ikutin apabila kawan-kawan berminat mengenai bidang keamanan data, keamanan khususnya untuk platform sebesar Top Coder. Itu John Wheeler itu yang megang nih Top Coder semua. Tanggal 13 sampai 20 Juli kita ada marathon match yang ke-138 jam 1. Tanggal 9 Juli kita ada SRM lagi 834. 19 Juli kita ada webinar mengenai kebijakan NDA-nya Top Coder pukul 10. Kalau kalian ingin tahu tentang sejauh mana kalian bisa mengakses submission, sejauh mana kalian bisa menggunakan hasil kemenangan kalian itu sebagai promosi kalian dan lain sebagainya, ini cocok nih webinarnya nih. Jadi kalau kalian menang, kalian tahu sejauh mana akses yang kalian berikan kepada top coder dan sejauh mana akses kalian yang bisa kalian gunakan untuk promosi branding kalian. Jadi ini sangat penting sekali karena kita baru-baru ini ada kejadian dan kita tidak ingin itu terulang lagi. Jadi kita bikin top coder policy dan NDA webinar. Dan tanggal 30 Juli ada TCO 22 algoritma round 4. Jadi sekali lagi untuk orang-orang yang sudah lolos, jadi silakan ikutin apabila memang sudah dapat invitation-nya. Oke? Oke, itu yang bisa aku share untuk minggu ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan Mas Jonathan ataupun kawan-kawan yang lagi ada di Zoom, silakan ditanya. Kalau tidak, aku rasa cukup sampai di sini. Aku nggak punya apalagi informasi lainnya yang bisa aku sharing. Ya, kalau tidak ada, oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah bergabung. Terima kasih Mas Jonathan dan terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung di Zoom. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita akan selalu lakukan ini setiap hari Senin pukul 7 malam waktu Indonesia Barat sampai waktu yang tidak dibutuhkan. Tapi selama masih dibutuhkan, kita akan selalu ada di sini. Kalaupun tidak ada di CMM, silakan kawan-kawan bisa tanyakan langsung aja di Discord kita. Kita punya channelnya sendiri, kita juga terbuka saja 24 jam di general dan lain sebagainya. Kalau ada permasalahan di top coder, baik itu di kontes ataupun ada suggestion ataupun ada pendapat dan masukan-masukan, silakan postingkan saja di sana. Akan ada community admin nanti yang akan menampung saran-saran kawan-kawan dan kemudian memfollow up. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye bye.